Hati bahagia, kenangan dan kesenangan masa muda jangan dilupa. Selamat datang di Konco Cerita. Terakhir kali diceritakan Izan yang telah mengalami kebangkitan memiliki kekuatan perak batang yang menghebohkan seluruh Akademi Melati. Dan inilah chapter 5 dengan judul Seleksi Akademi Melati. Di tengah aula utama Akademi Melati, suara gong besar menggema, menggetarkan udara. Murid-murid berkumpul dengan wajah tegang dan penasaran. Di depan mereka berdiri Guru Ayu bersama para pengajar senior. "Waktunya telah tiba," ucapnya dengan suara lantang. 3 bulan lagi, kompetisi elit 3 akademi akan dimulai. Suasana mendadak riuh. Wajah-wajah yang semula tegang berubah menjadi penuh semangat. Kompetisi elit 3 akademi adalah ajang paling bergengsi di benua Fikta. Diadakan setiap 3 tahun. Kompetisi ini mempertemukan 3 akademi utama, yaitu Akademi Melati, Akademi Teratai, dan Akademi Mawar. Setiap akademi hanya boleh mengirimkan 1 regu berisi 5 petarung terbaik, tanpa bantuan guru dan alat bantu eksternal. Dan tentunya hadiah dari kompetisi ini tidak ternilai harganya. Hadiah pertama adalah akses masuk ke Menara Harapan Fikta, sebuah menara peninggalan kuno yang diyakini mampu meningkatkan core dan membuka batas kekuatan baru. Hadiah kedua, mendapatkan pelatihan langsung dari pemimpin benua Fikta, seorang petarung legendaris dengan kekuatan terkuat di benua Fikta. Dan yang paling bergengsi, kesempatan mewakili benua Fikta dalam ajang kompetisi antar benua, tempat para calon legenda diuji. Namun ada satu kenyataan pahit yang selalu menghantui Akademi Melati. Mereka tidak pernah menang. Kompetisi ini selalu didominasi oleh Akademi Teratai, tempat di mana ayah Izan pernah menempuh pendidikan sebelum menjadi pemimpin benua Fikta. Akademi yang terletak di pusat benua dengan keunggulan ilmu, seni bela diri, teknologi, dan sumber daya. Menara Harapan dan paviliun benua utama pun ada di kota Akademi Teratai, menjadikannya simbol dominasi dan tak terkalahkan. Guru Ayu menatap seluruh murid. Pemilihan 5 wakil Akademi Melati akan dilaksanakan dengan turnamen internal. Setiap murid yang merasa pantas daftarkan diri untuk bertarung. Hanya 5 terbaik yang akan mewakili Akademi Melati. Yang terkuat akan menjadi pemimpin. Lebih dari 30 murid langsung mendaftar. Nama-nama seperti Rando, Siska, Yona, dan Ilham langsung menjadi sorotan. Tapi ada satu nama yang membuat semua berbisik, adalah Izan. "Si Korusa ikut juga." "Cuma beruntung pengukuran kekuatan perak batang, sekarang sok jago." Banyak yang penasaran apakah kekuatan perak batang yang dimilikinya hanyalah keberuntungan sesaat, atau benar-benar kualitas yang elit. Hari pertarungan tiba. 40 petarung sangat antusias dalam mengikuti turnamen ini. Mereka akan membuktikan bahwa mereka layak mewakili Akademi Melati dalam kompetisi antar akademi di benua Fikta nantinya. Turnamen akan dilaksanakan dengan pertarungan individu. Yang kalah akan langsung gugur. Rando, Siska, Yona, dan Ilham dengan kekuatan perak akarnya menjadi unggulan dalam turnamen ini. Izan masih dipandang sebelah mata, mengingat dia dijuluki si kor rusak yang lemah sebelumnya. Hari itu, langit di atas arena pertarungan Akademi Melati begitu cerah. Bagan pertarungan ditampilkan di layar kristal besar. Sorak-sorai penonton memenuhi udara. Tampak di Bagan, Izan akan langsung berhadapan dengan Ilham di babak pertama, dan Rando berada di sisi Bagan yang berbeda, sehingga apabila beruntung, Izan akan berjumpa Rando di babak final. "Haha, kamu dapat tiket pulang lebih awal. Jangan sampai pingsan ya. Ilham, habisi dia. Biar semua tahu tempatnya si korusak ini." Pertandingan babak pertama akan dimulai. Izan melawan Ilham. Saat pertandingan dimulai, Ilham melangkah ke tengah arena, bertubuh besar. Otot-ototnya berdenyut saat ia mengaktifkan jurusnya. Penguatan tubuh, raksasa baja. Suara dentuman terdengar saat tubuhnya membesar dan membentuk aura raksasa. "Siap menangis, Izan?" Namun Izan tidak menjawab. Ia memejamkan mata lalu menghilang. Penonton terdiam.
Ilham merasa kebingungan. Dia tidak mampu mendeteksi keberadaan Izan. Ilham menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak terlihat Izan di mana-mana. Tiba-tiba, duar! Ilham terhuyung, matanya membelalak. Tubuhnya goyah lalu roboh seketika, dan situasi arena menjadi hening. Apa yang terjadi? Apakah dia curang? Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton menjadi riuh dibuatnya. Kemudian guru pengawas masuk dan memeriksa. Tidak ada luka luar, tapi tekanan internalnya luar biasa. Pertandingan ini dimenangkan oleh Izan. Sorak-sorai meledak dan Rando terlihat gelisah. Apa yang barusan terjadi? Yang mereka tidak tahu, dalam sepersekian detik Izan telah melancarkan 4 serangan akurat ke titik vital Ilham. Bukan kekuatan besar, tapi presisi yang sempurna. Dengan keputusan wasit menyatakan kemenangan Izan, suasana arena menjadi riuh sorakan penonton. Pertandingan pertama dibuka dengan sangat tidak terduga. Kemudian babak demi babak, pertarungan terus berlanjut. Rando melibas lawannya dengan jurus pedang angin es, teknik yang memadukan kekuatan elemen dan kecepatan. Siska menampilkan akurasi busur yang menakjubkan. Yona menahan semua serangan dengan perisainya, seolah tidak tergoyahkan. Dan Izan, dengan gaya bertarungnya yang tidak biasa, mengalahkan satu demi satu lawan tanpa pernah terlihat lelah. Dan babak semifinal pun tiba. Rando melawan Siska dan Izan melawan Yona. Pertarungan babak semifinal pertama mempertarungkan Rando melawan Siska. Pertarungan dimulai dengan serangan kuat dari Siska. Hujan kematian. Panah-panah melesat bagai hujan. Siska dengan kemampuan pemanahnya menyerang Rando dari jarak jauh. Namun Rando dengan keterampilannya dapat membaca seluruh arah anak panah yang ditembakkan oleh Siska. Rando kemudian memperpendek jarak mendekati lokasi Siska dengan cepat. Dan kemudian jurus pamukasnya dikeluarkan. Pedang naga es. Aura es putih bersih menyelimuti pedang Rando yang kemudian aura es itu menyerang Siska. Senjata busur panah Siska seketika membeku dan serangan Rando berhasil mengenai Siska dengan telak. Pertandingan dihentikan wasit dan Rando pun menjadi pemenang. Babak semifinal selanjutnya mempertandingkan Izan dengan Yona. Yona pemilik kekuatan perak akar. Memfokuskan core mananya pada kekuatan pertahanan. Dia menggunakan senjata perisai yang kuat dan tentunya dapat menyerang balik dengan kekuatannya. Kecepatanmu tidak berguna melawan perisaiku, Izan, seru Yona. Izan tersenyum tipis dan mengeluarkan busur panah. Busur, bukankah itu bukan gayamu? Kemudian Izan meluncurkan panah pertamanya. Yona menahan dengan percaya diri. Namun dia tidak percaya. Sangat kuat. Yona mencoba menahan serangan panah kuat dari Izan. Pantulan perisai emas. Jurus andalan Yona dengan mengembalikan kekuatan lawan menjadi 2 kali lipat langsung dikeluarkan. Panah terpental 2 kali lebih cepat ke arah Izan. Namun, Izan sudah menghilang. Di mana dia? Di atas. Tombak menghunus langit. Tombak bermana menghantam pertahanan Yona. Ia berhasil menahannya. Namun, tubuhnya langsung kaku saat Izan muncul di belakangnya dan melancarkan pukulan terakhir. Pukulan itu terkena telak ke tubuh Yona, dan Yona tumbang. Dia bertarung jarak jauh, lalu memakai tombak, kemudian tangan kosong. Itu bukan teknik Akademi Melati. Apa dia menciptakan gayanya sendiri? Pertandingan yang ditunggu-tunggu telah tiba. Babak final Rando melawan Izan. Langkah kaki keduanya menggema di arena saat mereka maju ke tengah. Sorakan penonton mulai reda, digantikan bisikan-bisikan gugup. Semua tahu ini adalah duel paling ditunggu. Seketika Rando menghunus pedangnya. Cahaya biru es menyelimuti bilahnya. Tak kusangka kau bisa sampai sejauh ini, Izan, katanya dengan senyum tipis. Tapi disinilah perjalananmu berakhir. Izan hanya diam, tatapannya tenang. Aku tidak datang sejauh ini untuk kalah. Wasit mengangkat tangannya. Pertarungan dimulai. Rando langsung menerjang. Gerakannya cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Pedangnya membelah angin, menciptakan semburan es yang menyerang dari segala arah. Pedang bayangan salju, teriak Rando. Izan menghindar dengan gerakan nyaris tidak terlihat. Kakinya menjejak tanah dan menghilang dari pandangan.
Kecepatanmu tidak akan berguna selamanya. Rando berputar, menebas ke arah kanan, dan tebakan instingnya pun benar. Kling! Pedangnya bertemu siku Izan yang telah diperkuat dengan mana. Tapi dari arah berlawanan, Izan sudah melayangkan pukulan lain ke sisi perut Rando. Rando terdorong mundur. Nafasnya memburu. Kau cepat, tapi bukan berarti kau akan menang. Es membentuk lingkaran di sekelilingnya. Lapisan beku kedua, tebasan petir dingin. Pedangnya melesat dengan aura petir bercampur es. Serangannya beruntun, belasan tebasan yang membuat arena bergetar. Izan dipaksa bertahan. Tubuhnya terus bergerak, menangkis, menghindar, dan melompat. Tapi kemudian satu serangan mengenai pundaknya. Luka serangan itu membuat darahnya menetes. Serunya pertandingan membuat penonton menahan nafas. Sudah kubilang, kau tidak akan menang dari teknik pedang esku, teriak Rando. Matanya membara. Namun Izan tersenyum tipis. Teknik pedangmu memang hebat, tapi aku belum selesai. Izan menancapkan kedua kakinya. Tubuhnya memancarkan aura perak pekat. Tiba-tiba, tanah di bawahnya retak dan ia menghilang. Langkah bayangan campuran. Izan muncul dari belakang, lalu dari samping, lalu dari atas. Pukulan, tendangan, tebasan tombak pendek, semuanya silih berganti dalam waktu singkat. Rando bahkan tak sempat bereaksi. Bagaimana bisa? Rando terpaksa mengaktifkan pertahanan terakhirnya. Lapisan ketiga, dinding es abadi. Sebuah kubah es muncul. Tapi dari atas, Izan sudah meluncur. Tombak di tangannya berpijar. Tombak menghunus langit. Swing! Kubah es retak lalu pecah. Serpihan es berterbangan saat Rando terhempas ke tanah. Tombak Izan hanya berhenti 1 inci dari dadanya. Sunyi. Wasit melangkah maju, menatap keduanya, lalu mengangkat tangan tinggi. Pemenangnya adalah Izan. Sorakan meledak. Area bergemuruh. Izan tetap berdiri dengan tegap dan tenang. Ia menatap Rando yang masih terbaring lemah. Dia masih tidak percaya dengan kekalahannya dan kekuatan yang ditunjukkan Izan. Si korusak yang kini menjadi terkuat di Akademi Melati, lebih kuat darinya. Kemudian terlihat Izan mendekati Rando dan mengulurkan tangannya. Rando menatapnya lama lalu menyambutnya. Kau menang Izan, kau kuat. Maafkan aku selama ini meremehkanmu, ucapnya pelan. Tak apa, mulai saat ini, mari kita menjadi kuat bersama-sama. Tepuk tangan membahana. Guru Ayu melangkah ke tengah arena. Wajahnya bangga. Petarung terbaik kita tahun ini adalah Izan, Rando, Siska, Yona, dan Taufan. Dan pemimpin regu kita, pemenang kompetisi hari ini, Izan. Setelah terpilih 5 wakil terkuat dari Akademi Melati, selama 3 bulan ini dilakukan persiapan. Izan bersama 4 murid terpilih lainnya, Rando, Siska, Taufan, dan Yona, mulai menjalani pelatihan yang intensif. Setiap pagi hingga petang, mereka berlatih teknik bertahan dan strategi menyerang, dan juga pertarungan untuk memperkuat seni bela diri. Guru Ayu menjadi mentor mereka dan memberikan seluruh ilmu yang Guru Ayu pahami. Melihat kinerja tim ini di bawah kepemimpinan Izan, Guru Ayu berharap banyak untuk hasil terbaik di kompetisi tahun ini. Izan mengambil peran sebagai pemimpin dengan serius. Ia membimbing, mengarahkan, dan mendorong teman-temannya hingga batas mereka. Dengan wawasan dan kemampuan perak batangnya, Izan turut memberikan masukan dan menjadi lawan tanding untuk memperkuat rekan-rekannya. Rando, yang awalnya masih menyimpan rasa bersalah karena masa lalunya, kini menjadi sangat menghormati Izan sebagai pemimpin. Siska fokus dengan serangan jarak jauhnya yang tidak terlihat, dan Yona mengasah pertahanan dan perisai mananya. Mereka kagum melihat bagaimana Izan mampu memahami gaya bertarung mereka dalam sekali pandang dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Taufan, petarung bertubuh besar seperti Ilham, mulai mengikuti Izan karena saran dan masukannya membuat Taufan lebih kuat. Dan tak terasa 3 minggu sebelum kompetisi, para murid dikumpulkan untuk sesi motivasi dari Guru Ayu. Kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang keyakinan. Jika kalian percaya bahwa Akademi Melati bisa menang, maka tahun ini sejarah akan ditulis ulang. Izan menggenggam lencana kecil Akademi di dadanya.
kita akan menang, bukan karena kita kuat, tapi karena kita berlatih lebih keras dan tidak pernah menyerah. Dari kejauhan, Menara Harapan Victa berdiri gagah, seakan mengamati pergerakan generasi baru yang akan menantangnya. Dan bersambung. Itu tadi chapter 5 seleksi Akademi Melati. Bagaimana perjuangan Izan dan teman-temannya berjuang dalam kompetisi Elit 3 Akademi? Jangan ketinggalan di chapter 6 ya. Oke, sekian Konco cerita hari ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Jolali bahagia.